Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, seperti biasa, saya akan membagikan satu cerita horor dan misteri. Persaingan santet pedagang sayur. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Setiap pagi buta, Bu Rawiyah ini sibuk mempersiapkan barang dagangannya yang akan dibawa ke pasar untuk jualan. "Suf, tolong ambilkan tas keranjang di belakang dapur, Suf," teriak Bu Rawiyah kepada Yusuf, anaknya. Yusuf yang tidak mendengarkan apa perkataan ibunya. Yusuf pun menghampiri ibunya ke depan. "Ada apa, Bu?" "Ambilkan tas keranjang yang ada di dapur." "Iya, Bu, sebentar." Yusuf pun pergi melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Namun Yusuf bingung harus mengambil tas keranjang yang mana. Karena tas keranjang yang ada di dapur itu bukan hanya satu jumlahnya, melainkan ada 3 tas keranjang yang warnanya berbeda-beda. Akhirnya Yusuf pun menghampiri ibunya kembali ke depan dengan membawa tangan kosong. "Bu, tas yang mana? Warna apa? Soalnya ada 3 tas keranjang di dapur." "Yang paling besar itu kan ukurannya berbeda, kecil, sedang, sama besar." Tanpa menjawab ucapan ibunya, Yusuf langsung bergegas menuju ke dapur untuk mengambil tasnya. Akhirnya Yusuf mengambil tas keranjang besar yang berwarna merah. "Ini, Bu, tasnya," ucap Yusuf sembari memberikan tas keranjang kepada ibunya. "Iya, terima kasih ya Yusuf. Oh iya, itu tolong sayurannya dimasukin ke motor." "Iya, Bu." Yusuf pun membawa karung-karung sayuran ibunya itu menuju ke motornya. Setelah semuanya selesai diletakkan di atas motor, lalu Yusuf mengantarkan ibunya menuju ke pasar. Waktu itu sekitar pukul 5 subuh. Yusuf membonceng ibunya dengan membawa beberapa sayuran segar. Perjalanan yang dilaluinya menuju ke pasar, mereka harus melewati sebuah makam yang ada di pinggir jalan. Suasana masih gelap dan hanya dengan lampu penerangan motornya. Yusuf berjalan perlahan-lahan dengan motornya karena membawa ibunya dan sayuran yang cukup banyak. Waktu yang ditempuh menuju ke pasar itu sekitar 30 menit saja. 30 menit kemudian akhirnya Yusuf dan Bu Rodia sampai juga di pasar. Sesamanya di pasar, suasana pasar masih terlihat sepi dan hanya beberapa dagangan lain yang datang. Memang Bu Rawiyah sudah biasa berangkat lebih awal dari yang lainnya. Yusuf pun membantu ibunya untuk menata sayur-sayuran segar yang akan dijual. Sayuran yang ditata di atas meja jualannya. Sebelum ditata, Yusuf membantu ibunya untuk membersihkan mejanya dulu yang masih terlihat kotor. Bu Rawiyah cukup sukses dalam berjualan sayuran karena setiap harinya sayur-sayurnya itu selalu laris manis dan ludes habis. Baru saja buka, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang datang menghampiri ke lapak jualannya Bu Rawiyah. "Bu, beli bumbu dapurnya 1 kilo, campur ya, Bu." "Baik, Bu, sebentar ya, saya siapkan dulu." Bu Rawiyah selalu bersikap ramah kepada para pembelinya dan bersikap baik. "Sama apa lagi, Bu?" "Sama terongnya 2 kilo, Bu, labu 1 kilo, kolnya 1 kilo, toge setengah, wortel 1 kilo. Ternyata ibu pembeli itu akan ada acara syukuran di rumahnya, makanya belanjanya cukup banyak. Bu Rawiyah merasa senang karena dagangannya sudah laku di pagi hari yang baru pertama buka. Setelah semuanya telah disiapkan, ibu pembeli itu pun membayar dan pergi. "Laris-laris," ucap Bu Rawiyah saat ada pembeli pertama datang. Lalu Yusuf berniat akan pulang karena dia harus berangkat sekolah. "Bu, aku pulang dulu ya." "Iya, hati-hati ya nak, nanti sore kesini lagi jemput ibu." "Iya, Bu." Yusuf pun pulang sendiri sekitar pukul 6 pagi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah sampainya di rumah, Yusuf langsung bergegas mandi dan bersiap-siap untuk datang ke sekolah. Sedangkan bapaknya Yusuf sudah pergi berangkat bekerja. Bapaknya Yusuf bekerja sebagai tukang bangunan. Maka dari itu bapaknya tidak bisa membantu Bu Rawiyah di pasar.
Sebelumnya bapaknya Yusuf ini bekerja di kantor, namun Pak Gito ini dikeluarkan dari kantornya karena ada pengurangan karyawan. Dan sekarang yang berpenghasilan lebih unggul Purowiyah. Tapi meski begitu, Purowiyah tidak pernah menyalahkan suaminya atau merendahkan suaminya. Sehingga cerita hari mulai siang, pasar sudah mulai ramai dipadati oleh pedagang dan pembeli. Lapak jualannya Purowiyah pun mulai dikerubungi pembeli, hingga Purowiyah pun kewalahan. Memang lapak jualannya Purowiyah ini selalu banyak pembeli. Ibu-ibu yang datang karena sayur-sayur yang dijualnya itu segar dan sehat, apalagi dengan harganya yang murah dari pedagang sayur yang lain. "Bu, saya dulu bawang merah sekilo," teriak salah satu ibu-ibu. Enak aja, saya dulu dong, saya kan datang lebih dulu," timbal ibu-ibu dengan baju warna merah. Sudah, jangan bertengkar, sabar ya satu persatu, nanti pasti akan saya layani kok," teriak Purowiyah. Seketika para pembeli itu pun hening dan terdiam. Purowiyah melayani pembelinya satu persatu dengan urutan orang yang datang lebih awal. Sedangkan dagangan sayur yang ada di sebelah pojok depan toko lapaknya Purowiyah terlihat sepi pembeli. Paling hanya 1 atau 2 orang saja yang datang ke lapaknya. Karena kewalahan, Purowiyah memutuskan untuk mencari karyawan baru untuk bisa membantunya berjualan. Namun Purowiyah belum tahu siapa yang mau membantu rewang dagangannya. Saat itulah salah satu pedagang sayur yang ada di pojok hadapannya itu melihat sinis ke arah Purowiyah. Memang dagangan sayur itu selalu sinis, mungkin karena iri dagangannya Purowiyah itu selalu ramai dengan pembeli. Tapi meskipun begitu, Purowiyah selalu bersikap ramah dan baik kepada Bu Husni. Detik demi detik mulai berlalu. Purowiyah pun merapikan dagangannya karena sudah waktunya untuk pulang. Sore itu Purowiyah tutup lebih awal dari yang lain karena sayuran Purowiyah ini sudah habis dari pedagang yang lain. Karena Yusuf belum datang juga untuk menjemput Purowiyah, akhirnya Purowiyah menelpon Yusuf. Suara dering dari ponsel Yusuf bergetar di samping tidurnya Yusuf. Ternyata Yusuf sedang tertidur dan lupa kalau harus menjemput ibunya ke pasar. Setelah mendengar suara dering teleponnya, Yusuf langsung terbangun dan mengangkat teleponnya. "Halo, assalamualaikum Suf," ucap Purowiyah. "Waalaikumsalam Bu, kenapa?" "Kok kenapa? Sini jemput ibu sekarang. Kamu gimana sih? Pasti tidur ya?" "Iya Bu, bentar aku cuci muka dulu, nanti langsung ke sana." "Ya sudah, cepat." Yusuf pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah cuci muka, Yusuf pun langsung menghidupkan motornya dan langsung menuju ke pasar. Dengan mata yang masih sepet karena masih sangat mengantuk, Yusuf mengendarai sepeda motor. Sampai tiba-tiba, Yusuf mengerem mendadak motornya karena ada seekor kucing hitam lewat di hadapannya. Membuat Yusuf terkejut dan hampir hilang fokusnya karena mengantuk. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yusuf pun sampai di pasar. Yusuf langsung menghampiri ke lapak dagangan ibunya. Terlihat ibunya sedang duduk di kursi lapaknya menunggu Yusuf. "Maaf Bu, lama. Biasa juga ibu tutupnya jam 5, tapi kenapa ini jam 3 sudah tutup?" "Iya, alhamdulillah tadi habis lebih awal sayurannya," jawab Purowiyah. Yusuf pun langsung membawakan tas keranjang dan karung-karung bekas tempat sayuran yang dipakai. Di perjalanan mereka saling bercengkrama. Dan Purowiyah meminta kepada Yusuf untuk mengantarkan Purowiyah ke pemilik kebun sayur untuk belanja sayur untuk besok dijualnya lagi. "Suf, kita ke rumah Pak Tarno dulu ya. Ibu mau sekalian belanja sekarang saja." "Iya Bu," jawab Yusuf terus fokus melihat jalan. Biasanya kalau dagangan Purowiyah habis jam 5 sore, Purowiyah pergi ke rumahnya Pak Tarno setiap malam harinya. Tapi karena ini Purowiyah pulang lebih awal, sekalian saja Purowiyah mampir ke rumahnya Pak Tarno. Jarak rumah Pak Tarno dari rumahnya Purowiyah sangat dekat, hanya menempuh waktu sekitar 10 menit saja sudah sampai. Sesamanya di rumah Pak Tarno, Purowiyah dan Yusuf langsung menyambangi rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Purowiyah. Namun tidak ada sautan dari dalam rumahnya.
rumahnya terlihat sangat sepi. Bu Rawiyah, terdengar suara teriakan dari samping rumahnya. Ternyata itu adalah teriakan dari Pak Tarno, dari kebun miliknya yang terletak di samping rumahnya. Pak Tarno. Bu Rawiyah dan Yusuf pun langsung menghampiri ke arah Pak Tarno. Gimana Bu, tumben datang jam segini? Ucap Pak Tarno. Iya Pak, alhamdulillah. Habis lebih awal, saya mau belanja Pak. Mau belanja apa lagi Bu? Nanti saya siapkan dulu sayurannya. Nanti dulu deh Pak, saya mau lihat-lihat cara Bapak menanam sayur. Ya sudah, silakan Bu. Singkat cerita, setelah selesai melihat cara menanam sayuran wortelnya, Bu Rawiyah, Yusuf, dan Pak Tarno bergegas menuju ke depan teras rumahnya Pak Tarno untuk berbelanja sayuran. Belanjanya apa lagi Bu? Seperti biasa saja Pak, kol, wortel, sawi, kentang, daun bawang, tomat, labu, dan lain-lain lah, ucap Bu Rawiyah. Baik Bu, saya siapkan dulu ya. Pak Tarno pun pergi ke belakang rumahnya untuk menyiapkan pesanan Bu Rawiyah. Setelah semuanya siap, Bu Rawiyah langsung membayar belanjaannya, dan semua belanjaannya dibawa dengan mobil pick-up milik Pak Tarno menuju ke rumahnya. Bu Rawiyah sudah berlangganan dengan Pak Tarno. Sayuran Pak Tarno murah dan berkualitas yang bagus, segar-segar dan sehat karena hasil dari tanam sendiri. Jadi Bu Rawiyah berani untuk menjual kembali dengan harga yang murah. Setelah semuanya selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun kembali ke rumahnya. Sesamanya di rumah ternyata Pak Gito sudah pulang. Pak Gito membantu untuk menurunkan sayur-sayuran yang ada di dalam pick-up. Saat semua sayurannya sudah diturunkan, Yusuf membantu membongkar sayurannya untuk ditata di dalam rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti biasa, Bu Rawiyah dan Yusuf bangun lebih awal untuk menyiapkan semua sayuran yang akan dibawa ke pasar. Pagi itu Bu Rawiyah sedikit tidak enak badan. Akan tetapi, Bu Rawiyah memaksa untuk tetap berjualan di pasar. Kepala ibu pusing, Suf. Kalau gitu ibu tidak usah ke pasar dulu hari ini. Tidak mau, ibu mau tetap berangkat. Ya sudah, aku ambilkan obat dulu ya Bu. Yusuf pergi ke tempat P3K untuk mengambil obat sakit kepala untuk Bu Rawiyah. Beberapa saat kemudian Yusuf pun datang menghampiri ibunya. Ini Bu, minum obatnya dulu. Setelah meminum obat, Yusuf membantu ibunya menyiapkan sayuran dan membawanya ke motor. Sesaat kemudian Yusuf mengantarkan ibunya ke pasar, dan kali ini Yusuf menemani ibunya berjualan karena kebetulan hari Minggu. Jadi Yusuf bisa membantu ibunya di pasar. Sesamanya di pasar, Yusuf langsung membantu menata sayurannya di atas meja lapak dagangannya. Pagi itu pasar sudah mulai ramai pedagang yang datang. Karena mereka tahu kalau hari Minggu pagi-pagi sekali sudah banyak pembeli yang datang. Bu Rawiyah hanya duduk karena kepalanya masih terasa pusing. Untungnya ada Yusuf yang membantu ibunya berjualan. Jadi Bu Rawiyah tidak terlalu capek. Bu, beli kubisnya 1 kilo, ucap salah satu pembeli. Ya Bu, nanti biar dilayani anak saya. Yusuf pun menyiapkan sayuran yang dipesan oleh ibu pembeli. Yusuf menyiapkan kubis dengan timbangan sayur dan dipantau oleh Bu Rawiyah. Semakin siang semakin banyak pembeli yang datang untuk membeli sayuran di lapak dagangannya Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun melayani pembelinya, dan ada salah satu pembeli yang menanyakan anaknya. Bu, ini anaknya ya? Iya Bu, ini anak sematawayang saya, jawab Bu Rawiyah dengan senyum ramah. Wah, anaknya ganteng ya, mau bantu ibunya lagi. Iya Bu, alhamdulillah dia mau bantu orang tuanya. Setelah tokonya lumayan sepi, Bu Rawiyah dan Yusuf duduk sejenak saling bercengkrama. Suf, ibu mau cari orang buat bantuin ibu. Buat bantu-bantu ibu, tapi siapa ya menurutmu? Siapa ya Bu? Aku juga nggak tahu. Singkat cerita, hari itu Bu Rawiyah dan Yusuf pulang lebih awal seperti kemarin karena dagangannya itu sudah habis terjual. Sesamanya di rumah, Bu Rawiyah berpapasan dengan salah satu tetangganya yang akan datang ke warung sembako. Bu Rawiyah, mau kemana Bu? Tanya Mbak Siska. Ini mau ke warung Mbak. Oh ya Mbak, Mbak Siska masih nganggur kan ya? Iya Bu, memangnya kenapa ya? Jadi gini Mbak, saya butuh orang buat bantu-bantu.
jualan di pasar. Mbak Siska mau nggak ya kalau bantuin saya? Wah, kebetulan Bu, saya masih butuh pekerjaan. Saya mau deh Bu kalau begitu. Kapan nih Bu saya bisa mulai kerja? Besok ya Mbak, kalau bisa datang jam 5 pagi Mbak. Oh, oke Bu, terima kasih ya. Purowiyah melanjutkan perjalanannya menuju ke warung sembako untuk membeli beras dan sabun mandi. Saat makan malam bersama dengan keluarganya, mereka saling bercengkerama satu sama lain. Oh iya Pak, tadi aku ketemu Mbak Siska dan dia besok mau kerja sama Ibu, ucap Purowiyah. Bagus dong Bu kalau begitu, jadi Ibu tidak kewalahan. Iya Pak, lumayan ringan nantinya. Berarti aku nggak usah bantuin Ibu, timbal Yusuf. Ya tetap bantuin dong Suf. Keesokan harinya Purowiyah dan Yusuf datang lebih dulu sebelum Mbak Siska datang. Seperti biasanya, Yusuf membantu untuk menata sayurannya di atas meja lapak. Dan beberapa saat kemudian Mbak Siska pun datang di lapaknya. Suasana pasar masih terlihat sepi dan masih beberapa orang pedagang yang datang. Mbak Siska, sudah datang? Sudah sarapan Mbak? Tanya Purowiyah. Sudah Bu, alhamdulillah. Saya harus ngapain ini Bu? Ini kamu bantu Yusuf tata semua sayurannya ya. Iya Bu. Mbak Siska pun membantu Yusuf menata sayur-sayuran segar di atas meja lapak. Setelah semuanya selesai tertata rapi, Yusuf berpamitan pulang kepada ibunya karena mau bersiap-siap pergi berangkat sekolah. Hari itu lapaknya Purowiyah dikerubungi banyak pembeli dan untungnya sudah ada Mbak Siska yang membantu, jadi lebih ringan. Perlahan Mbak Siska bisa melayani para pembelinya dengan ramah dan bisa untuk menimbang sayurannya. Saat sore harinya Purowiyah dan Mbak Siska hendak pulang. Ketika melewati depan lapaknya milik Bu Husni, tiba-tiba saja Bu Husni memanggil Purowiyah, tidak seperti biasanya. Purowiyah? Iya Bu, kenapa? Itu pelayan baru ya? Iya Bu, ini tetangga saya. Oh gitu. Iya Bu, saya duluan ya. Nanti Bu, saya mau tanya sama Ibu. Ibu pakai penglaris ya, makanya dagangannya selalu ramai, sehingga dagangan saya itu sepi, ucap Bu Husni. Astagfirullah Bu, Ibu jangan fitnah saya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya berani bersumpah Bu, Ibu tidak boleh fitnah saya begitu saja. Karena rezeki sudah ada yang atur, dan takarannya tidak akan tertukar Bu. Jelas Purowiyah. Purowiyah langsung pergi meninggalkan Bu Husni bersama dengan Mbak Siska. Karena Purowiyah sudah naik pitam dan tidak mau bertengkar dengan Bu Husni. Purowiyah pulang bersama dengan Mbak Siska karena kebetulan kan arah pulang ke rumahnya sama. Jadi Purowiyah pulang bareng dengan Mbak Siska. Sesampainya di rumah, Purowiyah minta untuk diantarkan Yusuf menuju ke rumah Pak Tarno untuk berbelanja sayuran. Terlihat Yusuf masih bermain ponselnya di dalam kamar. Suf, Yusuf, teriak Purowiyah yang menghampiri ke arah Yusuf. Loh Ibu, sudah pulang ternyata. Ibu pulang naik apa? Tadi pulang sama Mbak Siska, kan kebetulan searah jadi boncengan. Oh gitu, baguslah. Iya, ayo anterin Ibu ke rumahnya Pak Tarno. Yusuf pun terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk mengantarkan ibunya menuju ke rumah Pak Tarno. Sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang duduk di depan teras rumahnya, sedang memilih sayuran yang rusak dan yang terlihat segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Purowiyah, lagi sibuk ya Pak? Enggak Bu, ini milih-milih sayur aja. Mau belanja ya Bu? Pesannya apa lagi Bu, biar saya siapkan dulu. Seperti biasa saja Pak. Oh iya Bu, tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu pesanannya. Purowiyah dan Yusuf pun menunggu di depan teras rumahnya sembari melihat sayur mayur yang tadi dipilah oleh Pak Tarno. Beberapa saat kemudian Pak Tarno pun datang dengan membawa pesanannya Purowiyah. Ini Bu pesanannya. Seperti biasa ya Pak, bawa pakai pick up. Iya Bu, siap. Lalu semua sayurannya dinaikkan ke atas mobil pick up-nya dan diantar sampai rumah oleh Pak Tarno sendiri. Singkat cerita, malam harinya Yusuf membantu ibunya memasak untuk makan malam. Saat malam harinya sedang tidur, Purowiyah bermimpi kalau dia sedang dikejar-kejar anjing berwarna hitam. Purowiyah mencoba lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran anjing itu. Namun Purowiyah tidak bisa menghindar
malah anjing itu menerkam Purawiyah. Saat itu Purawiyah mengenakan mukena, karena saat itu Purawiyah baru selesai melaksanakan sholat. Seketika Purawiyah terbangun dan berteriak. Sontak Pak Gito yang tidur di sampingnya itu terbangun karena mendengar teriakan Purawiyah. "Bu, ibu kenapa bu? Ibu mimpi buruk?" "Iya pak, ibu mimpi digigit anjing hitam." "Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan, itu cuma mimpi." Lalu Pak Gito pergi ke dapur untuk mengambil air putih. "Ini bu, minum dulu biar tenang." "Makasih ya pak." Singkat cerita, keesokannya Purawiyah bersiap-siap untuk pergi ke pasar dan seperti biasanya dibantu oleh Yusuf. "Suf, tolong ambilkan pisau di dapur." "Iya bu, buat apa?" "Ini buat motong terong yang busuk." Yusuf pun pergi ke dapur untuk mengambilkan pisau yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Setelah semuanya sudah selesai, Purawiyah dan Yusuf pun pergi ke pasar. Sesamanya di pasar, ternyata Mbak Siska sudah datang lebih awal. Yusuf mulai membersihkan meja dagangannya dan dibantu oleh Mbak Siska. Namun saat Yusuf sedang membersihkan dagangannya, Yusuf melihat ada kain putih yang terbungkus di bawah mejanya. Yusuf langsung dimasukkan ke dalam sakunya dan tidak memberitahu kepada ibunya dan Mbak Siska. Setelah selesai mejanya dibersihkan, sayur mayur itu pun ditata oleh Yusuf dan Mbak Siska. Hari itu tidak seperti biasanya. Lapak dagangan Purawiyah ini sepi dan hanya ada satu orang ibu-ibu yang datang menghampiri ke dagangannya Purawiyah. "Bu, beli bawang merah 5.000, cabai rawitnya 5.000 ya. Wortel 2.000, kentangnya 2.000 saja," ucap pembeli itu. "Iya bu, tunggu bentar ya, saya siapkan." Ibu pembeli itu pun melihat-lihat dan memilih sayur-sayur yang lainnya juga. Namun tiba-tiba saja saat ibu tersebut mengangkat sayurannya, banyak ulat-ulat yang berwarna putih berjatuhan di atas meja. "Ih, apa ini bu? Kok banyak ulatnya?" "Hah? Ulat? Mana bu?" "Ini bu, lihat. Ibu gimana sih? Niat jualan gak sih? Pantas saja harganya murah, ternyata kualitasnya buruk." "Biasanya juga nggak seperti ini kok bu, mungkin bayamnya memang banyak ulatnya. Maaf bu, saya juga tidak tahu." "Ya sudah kalau gitu, saya tidak jadi beli di sini bu, maaf, takutnya nanti bawangnya juga busuk." "Iya bu, maaf ya." Lalu ibu pembeli itu beralih pergi ke lapaknya Bu Husni. Dan semua pelanggannya juga berdatangan semua ke lapaknya Bu Husni. Pikirannya Purawiyah saat itu mungkin belum rezekinya Purawiyah hari itu. Jadi semua pelanggannya pergi ke sana, sedangkan Mbak Siska yang baru bekerja di lapaknya Purawiyah bingung harus ngapain karena dagangannya sepi. Purawiyah dan Mbak Siska duduk termenung menunggu pembeli, namun tidak ada yang kunjung datang. Karena lapaknya itu sepi, akhirnya Purawiyah memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Purawiyah membereskan sayuran dagangannya yang masih utuh tidak terjual hari itu. Dengan wajah yang murung, Purawiyah membereskan dagangannya dengan dibantu oleh Mbak Siska. Saat mau pulang, tiba-tiba saja Bu Husni menyapa Purawiyah. "Bu, kok sudah pulang? Kenapa? Tadi kayaknya dagangannya masih banyak." "Iya bu, ini kepala saya pusing tiba-tiba." "Saya permisi dulu ya bu, mari." Sesamanya di rumah, Purawiyah memilih sayuran dan membuang sayuran yang ada ulatnya dengan dibantu oleh Yusuf dan Pak Gito yang kebetulan sudah pulang. "Ini kenapa bisa banyak ulatnya ya bu?" "Nggak tahu pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya." Setelah selesai memilah sayuran yang ada ulatnya, Purawiyah dan Pak Gito bergegas untuk tidur. Sedangkan Yusuf sibuk melihat kain putih yang dia dapat di bawah meja lapak ibunya. Yusuf mencoba membuka kain putih itu dan saat dibuka, betapa terkejutnya Yusuf. Ternyata yang terbungkus di dalam kain putih itu adalah gumpalan tanah dan ada satu paku berkarat. Yusuf tetap tidak menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun kain putih yang di dalamnya ada tanah kuburannya itu malah Yusuf simpan di dalam lemari kamarnya. Malam itu Purawiyah bermimpi buruk kembali. Dia bermimpi didatangi sosok genderuwo di depan lapak dagangannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Purawiyah dengan mata yang merah menyala.
Sosoknya tinggi besar dan berbulu, serta 2 taring yang keluar dari bibirnya yang berbentuk tajam. Sosok genderuwo itu berdiri di depan lapaknya Purowiah dan mengacak-acak semua sayuran dagangannya Purowiah. "Jangan, jangan!" teriak Purowiah. Seketika Purowiah terbangun dengan nafas yang terengah-engah dan tubuhnya penuh dengan keringat membasahi sekujur tubuhnya serta bajunya. "Ibu kenapa lagi, Bu?" tanya suaminya, yang terperanjat bangun karena mendengar teriakan Purowiah. Namun Purowiah masih tetap tidak menjawab pertanyaan dari Pak Gito. Purowiah masih mengatur nafasnya yang masih tidak beraturan itu. Setelah sedikit tenang, Purowiah menceritakan semuanya kepada Pak Gito. "Tadi ibu bermimpi ada sosok genderuwo yang datang dan berdiri di depan lapak dagangan ibu, Pak. Sosok genderuwo itu mengacak-acak semua sayuran ibu." "Hah? Genderuwo, Bu?" "Iya, Pak. Genderuwo itu menyeramkan sekali, Pak." "Sudah, jangan terlalu dipikirkan, Bu. Itu kan cuma mimpi." Purowiah pun hanya mengangguk mendengarkan perkataan dari suaminya. Keesokan paginya Purowiah dan Mbak Siska menjaga lapak dagangannya. Namun di lapak dagangannya itu, Purowiah merasa tidak seperti biasanya hawanya. Hawanya itu panas dan tidak nyaman seperti biasanya. Beberapa saat ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri lapaknya Purowiah. "Bu, beli kangkungnya 1 ikat." "Iya, Bu, silakan dipilih dulu." Ibu pembeli tersebut pun memilih sayuran kangkungnya, dan saat sedang memilih kangkungnya, ibu pembeli itu dikejutkan dengan banyaknya ulat-ulat berwarna putih berjatuhan di atas meja lapaknya. "Aduh, apa ini, Bu? Kok banyak sekali ulatnya?" "Loh, kok ada ulatnya lagi? Padahal semalam sudah saya bersihkan." "Ah, saya nggak jadi beli deh, Bu. Kangkungnya banyak ulatnya." Sontak Purowiah termenung dan keheranan karena melihat sayurannya itu tiba-tiba banyak ulatnya. Padahal tadi pagi saat ditata di atas meja tidak ada ulatnya sama sekali. Pembeli itu malah beralih ke lapak dagangannya milik Bu Husni. Dan begitupun semua pelanggan Purowiah datang ke lapaknya Bu Husni. "Ini gimana, Bu? Kok ada ulatnya? Kalau begini terus nanti semua pelanggan ibu tidak mau lagi ada yang datang ke sini," ujar Mbak Siska. "Iya, ibu juga nggak tahu, Sis. Kenapa bisa begini? Padahal tadi kan kamu lihat sendiri sudah tidak ada ulatnya kan?" "Iya sih, Bu." Singkat cerita, Purowiah mengalami kerugian yang sangat banyak akibat sayur-sayurannya yang banyak ulatnya dan membusuk. Jadi sayurannya itu terpaksa harus dibuang karena sudah tidak layak. Dan Purowiah juga harus memutar kembali uang modalnya, yang tidak tahu mendapatkan uangnya itu dari mana. Sedangkan Purowiah juga harus menggaji Mbak Siska yang sudah rewang dengan Purowiah. Akhirnya Purowiah meminta diantar oleh Yusuf menuju ke rumahnya Pak Tarno. "Ayo Yusuf, antar ibu ke rumahnya Pak Tarno." Yusuf pun mengantarkan ibunya ke tempatnya Pak Tarno. Sesamanya di rumahnya Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang bertanam di kebun samping rumahnya. Akhirnya Purowiah dan Yusuf pun menghampiri di kebun samping rumah Pak Tarno. "Pak, Purowiah, kenapa, Bu?" "Semua sayuran saya kok banyak ulatnya ya, Pak? Berwarna putih ulatnya." "Ulat putih? Ah, masa, Bu? Saya selalu mengecek dan memilah terlebih dahulu. Dan ulat yang ada di sayur saya biasanya berwarna hijau, Bu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek saja di sayur-sayuran saya, Bu." Purowiah pun mengecek satu persatu tanaman sayuran di kebunnya Pak Tarno. Dan saat dilihat semua tanaman sayurannya itu memang hanya ada ulat-ulat yang paling hanya 1 atau 2. Dan itu pun berwarna hijau. "Gimana, Bu? Ibu sudah lihat sendiri kan?" "Iya, Pak, benar, seger-seger. Tapi entah kenapa, Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya saat ada pembeli yang datang." "Wah, kok bisa gitu ya, Bu?" "Iya, Pak, makanya saya juga bingung." Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba saja Purowiah sakit demam tinggi sekali. Dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah dan bernanah, membuat suami dan anaknya panik. Akhirnya Pak Gito membuatkan kompres untuk Purowiah dan memberikan salep gatal yang ada di dalam rumah.
Saat tengah malam dini hari, Yusuf mendengar ada suara ketukan dari balik lemarinya. Dan beberapa saat kemudian lemari itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Padahal lemari yang ada di dalam kamarnya itu terbuat dari kayu jati yang berat. Akan tetapi lemari itu bisa bergerak dengan sendirinya. Seketika Yusuf terbangun dan merinding saat melihat lemari kamar itu bergerak-gerak sendiri. Tubuhnya Yusuf ikut gemetaran. Tiba-tiba saja dari balik lemarinya keluarlah sosok genderuwo. Membuat Yusuf sedikit mundur dari hadapannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Yusuf dengan wajah yang menyeramkan dan mata merah menyala serta taring yang tajam. Tiba-tiba saja sosok genderuwo itu mengatakan sesuatu kepada Yusuf. Ibumu akan mati. Seketika sosok genderuwo itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Keesokan paginya Purawiyah sudah mendingan dan dia berniat untuk pergi ke pasar lagi untuk berjualan. Purawiyah mengenakan baju yang tertutup dengan jaket yang tebal karena Purawiyah tidak ingin orang-orang melihat bintik-bintik kemerahan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hari itu lapak dagangannya Purawiyah. Ada beberapa orang yang datang. Namun selalu saja tidak jadi membeli sayuran di tempatnya. Karena melihat beberapa ulat di sayurannya. Padahal sebelumnya seperti biasanya tidak ada ulat-ulat yang muncul. Akan tetapi saat ada pembeli yang datang, ulat itu yang berwarna putih mulai berdatangan. Karena tidak tahan dengan dagangannya yang sepi itu, akhirnya Purawiyah pergi ke salah satu Pak Ustadz. Hari itu Purawiyah tutup siang hari karena mau pergi mendatangi Pak Ustadz. Siang itu Purawiyah diantar oleh Yusuf ke rumahnya Pak Ustadz. Rumahnya Pak Ustadz itu berada di desa sebelah. Sesamanya di rumah Pak Ustadz, Purawiyah dan Yusuf langsung menyambangi ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk Bu. Purawiyah dan Yusuf pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Ada apa ini Bu? Tanya Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, akhir-akhir ini dagangan saya ini menjadi sepi seketika. Padahal sebelumnya selalu ramai dan habis laris manis. Tapi sekarang ini malah seluruh sayuran milik saya selalu banyak ulatnya. Padahal saat saya cek di pagi hari sebelum ada pembeli, tidak ada ulat Pak Ustadz. Tidak hanya itu Pak Ustadz, saya juga menderita sakit bintik-bintik seperti ini. Sebentar Bu, tunggu di sini dulu. Pak Ustadz pun masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat hajat. Dan setelah selesai sholat hajatnya, Pak Ustadz kembali lagi menghampiri Purawiyah. Ini Bu, air putih nanti tolong disiramkan ke seluruh lapak dagangan Ibu. Ucap Pak Ustadz sembari memberikan sebotol air putih. Purawiyah pun menerima sebotol air putih itu. Air putih yang diberikan kepada Purawiyah itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Malam harinya Purawiyah minta diantarkan oleh Yusuf menuju ke pasar untuk menyiram air putih itu supaya tidak ada orang yang melihatnya. Jadi Purawiyah datang ke pasar malam-malam. Sesamanya di pasar, Purawiyah mulai menyipratkan sedikit demi sedikit air putih tersebut di sekitar lapak dagangannya. Setelah selesai, Purawiyah dan Yusuf pun pulang ke rumah. Purawiyah masih saja menderita sakit bintik-bintik kemerahan, namun demamnya itu sudah sembuh. Singkat cerita, keesokan paginya, Purawiyah mulai dagang kembali di pasar. Dengan semangat Purawiyah datang ke pasar, karena merasa sudah tenang, karena sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Hari itu lapak dagangannya Purawiyah mulai ramai kembali seperti biasanya. Mbak Siska pun sampai kewalahan melayani para pembelinya. Ada beberapa pembeli yang menanyakan soal sayurannya. Nah ini dong Bu, sayur-sayurannya sudah kembali segar seperti semula. Tidak ada ulat. Saya kan jadi senang belanja di Ibu karena sayurannya segar dan harganya relatif murah. Iya Bu, alhamdulillah. Sedangkan lapaknya Bu Husni ini kembali sepi dan tatapannya kembali sinis dengan Purawiyah. Namun lapaknya menjadi ramai itu hanya sementara saja. Seminggu setelahnya, lapak sayuran milik Purawiyah kembali sepi dan yang ramai adalah lapak Bu Husni. Dan semenjak saat itu Purawiyah tiba-tiba jatuh sakit demam tinggi dan tubuhnya menggigil serta bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya
semakin membesar, bahkan bernanah. Membuat Purowiyah selalu merintih, meringis kesakitan, dan disertai dengan gatal-gatal. Akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Purowiyah ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya itu. Sesamanya di rumah sakit, Purowiyah langsung diperiksa oleh dokternya. Namun kata dokter, Purowiyah ini tidak menderita sakit apa-apa secara medis. Dokter pun memberikan obat penurun panas dan obat gatal saja. Setiap malam Purowiyah merintih kesakitan. Dan di saat itu juga, lemari yang ada di dalam kamar Yusuf selalu bergerak-gerak dengan sendirinya. Sudah beberapa hari ini Purowiyah tidak berjualan di pasar karena sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke berbagai rumah sakit, dari dokter umum, namun semua dokter mengatakan bahwa Purowiyah tidak menderita sakit apapun. Pak Gito pun akhirnya berniat untuk membawa Purowiyah ke dokter spesialis kulit. Uang yang dikeluarkan Purowiyah sudah sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini dagangannya Purowiyah mengalami kerugian yang sangat banyak. Apalagi untuk berobat ke sana kemari, tapi penyakitnya itu belum kunjung sembuh juga. Saat itu Pak Gito membawa ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kulitnya. Dan Purowiyah langsung diperiksa oleh dokternya. Kata dokternya, Purowiyah harus dirongsen untuk mengetahui masalah kulitnya. Maaf Pak, ini ibunya harus dirongsen terlebih dahulu untuk dicek sakitnya apa. Gimana Pak? Ucap dokter kepada Pak Gito. Iya dok, lakukan saja. Akhirnya dokter pun langsung merongsen dan Purowiyah pun harus menunggu hasil rongsennya keluar beberapa jam kemudian. Setelah menunggu di rumah sakit, akhirnya hasil rongsennya itu pun keluar. Namun setelah hasil rongsennya itu keluar, dokter menyatakan kalau Ibu Rowiyah ini tidak menderita sakit apapun. Dan malah kata dokter, kulitnya Purowiyah ini normal-normal saja. Karena sudah putus asa, berobat ke sana kemari. Akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Ibu Rowiyah ke rumahnya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Jawab Pak Ustadz terkejut. Pak Ustadz terkejut karena melihat keadaan Purowiyah dan ada sosok yang mengikuti di belakang tubuhnya Purowiyah. Sosok itu adalah sosok genderuwo yang menatap tajam ke arah Pak Ustadz. Silakan masuk Pak, Bu, ucap Pak Ustadz. Pak Gito membawa masuk Purowiyah dan juga Yusuf yang ada di belakangnya. Kenapa Pak Ustadz? Tadi kok kaget seperti itu? Tanya Pak Gito. Jadi di belakang tubuhnya Purowiyah itu ada sosok genderuwo yang mengikuti. Genderuwo Pak? Tanya Pak Gito yang tak percaya. Iya Pak, genderuwo. Istri Bapak telah diusili oleh orang Pak. Istri Bapak telah diguna-guna, makanya jadi seperti ini. Jelas Pak Ustadz kembali. Akhirnya Yusuf menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz tentang kain putih yang di dalamnya ada sebuah gumpalan tanah dan paku. Karena Yusuf baru tahu dan paham kalau ternyata Purowiyah itu sudah diguna-guna oleh orang. Pak Ustadz, sebenarnya saya waktu itu sempat menemukan kain putih di bawah meja lapak dagangannya ibu. Kain putih? Mana coba saya lihat? Pinta Pak Ustadz. Tidak saya bawa Pak Ustadz. Ya sudah, sana kamu ambil dulu ke rumah. Timbal Pak Gito. Yusuf pun pulang ke rumahnya untuk mengambil kain putih itu yang ada di dalam lemarinya. Saat sedang masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba saja pintu lemarinya yang tadinya sedikit terbuka, tertutup dengan sendirinya, dengan cukup keras. Sontak Yusuf pun terkejut, dan saat menghampiri ke lemari itu, Yusuf mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Setelah lemarinya sudah terbuka, Yusuf langsung mengambil kain putih itu dan dibawa ke rumah Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, kain putihnya, ucap Yusuf sembari memberikan kain itu kepada Pak Ustadz. Yusuf juga menceritakan tentang lemarinya yang setiap malam itu bergerak-gerak sendiri. Serta Yusuf kadang ditampakkan oleh sosok genderuwo tersebut. Lalu Pak Ustadz pun langsung membuka kain putih itu dan terlihat tanah dan paku berkarat. Ini adalah tanah kuburan dan paku yang sudah dijadikan media untuk menyantet istri Bapak. Astagfirullahalazim. Siapa Pak Ustadz yang tega menyantet istri saya ini? Teman pesaing dagangannya di pasar.
yang sama-sama jualan sayur. Lalu Pak Ustadz pun langsung masuk untuk melaksanakan sholat hajatnya. Dan beberapa saat kemudian Pak Ustadz datang kembali menghampiri Bu Rawiyah. Pak Ustadz langsung merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapannya Bu Rawiyah. Pak Ustadz dengan terus berkomat kamit mulutnya, dan tiba-tiba saja Bu Rawiyah berteriak kesakitan dan memberontak. "Siapa kamu? Keluar kamu dari dalam ibu ini. Jangan ganggu dia." "Tidak mau. Saya akan buat dia mati." "Jangan, mending kamu keluar saja dari ibu ini. Jangan sakiti dia, kasihan." Karena sosok genderuwo itu tidak mau keluar, akhirnya Pak Ustadz yang akan memaksanya untuk keluar dari tubuhnya Bu Rawiyah. Dengan terus merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya setelah 2 jam, sosok genderuwo itu berhasil keluar. Seketika tubuhnya Bu Rawiyah pun lemas tak berdaya. Lalu Pak Ustadz memberikan segelas air putih yang sudah didoakan dan langsung diminumkan oleh Bu Rawiyah. "Gimana Bu rasanya?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah sudah terasa enteng dan lega Pak Ustadz tubuh saya." Setelah meminum segelas air putih, lalu Pak Ustadz memberikan sebotol minyak yang berukuran 100 mili. Minyak itu diberikan kepada Bu Rawiyah untuk nantinya dioleskan ke sekujur tubuhnya yang gatal-gatal. "Ini Bu, nanti Ibu setiap pagi dan sore sehabis mandi, Ibu balurkan ke seluruh gatal-gatal yang diderita Ibu." Minyak itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz, dan kata Pak Ustadz, sosok genderuwo itu yang sudah menutup lapak dagangannya Bu Rawiyah. Sehingga para pelanggannya itu rasanya tidak ingin datang ke lapak dagangannya. Hawa panas yang Bu Rawiyah rasakan saat itu juga karena dari energi jahat si sosok genderuwo kiriman pelaku santet itu. Singkat cerita, Bu Rawiyah selalu rutin mengolesi semua minyak ke sekujur tubuhnya yang gatal-gatal itu. Dan setelah seminggu kemudian akhirnya gatal-gatal yang diderita Bu Rawiyah itu sembuh juga. Bu Rawiyah pun berniat untuk memulai dagang kembali ke pasar karena tubuhnya sudah enakan dan sudah sembuh. Hari pertama Bu Rawiyah dagang ke pasar setelah sakit yang dideritanya selama sebulan itu. Tiba-tiba masih pagi, lapak dagangannya sudah ada orang yang membeli. Dan ibu pembeli itu memborong dagangan Bu Rawiyah karena untuk dijualnya kembali di rumahnya. Akan tetapi Bu Rawiyah baru pertama kali melihat sosok ibu ini yang membeli ke lapak sayurannya. Bu Rawiyah berharap ini menjadi pelanggannya. Bu Rawiyah dan Mbak Siska melayani ibu tersebut dengan ramah dan menyiapkan belanjaannya dengan semangat. Hari itu dagangannya Bu Rawiyah mulai kembali laris dan selalu habis seperti dahulu. Semua pelanggannya pun banyak yang datang. Namun lapak miliknya Bu Husni itu terlihat tutup beberapa hari ini. Kabarnya sih Bu Husni sakit dan dirawat di rumah sakit. Meskipun Bu Rawiyah tahu kalau Bu Husni telah menyakiti dirinya dengan cara membuat usaha Bu Rawiyah hancur dan membuat Bu Rawiyah sakit, namun Bu Rawiyah masih mau untuk menjenguk Bu Husni ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit terlihat Bu Husni sangat kaku tubuhnya. Dan matanya melotot serta tubuhnya dipenuhi dengan koreng-koreng yang bernanah di sekujur tubuhnya, seperti yang dialami oleh Bu Rawiyah waktu itu. Namun koreng yang ada di tubuhnya Bu Husni itu lebih parah dari yang dialami Bu Rawiyah. Tiba-tiba saja Bu Husni memegang tangannya Bu Rawiyah yang sedang duduk di sebelahnya. Maafkan aku Bu Rawiyah, aku telah membuat jahat kepadamu. Dan aku sekarang sudah menanggung sendiri akibatnya." "Iya Bu, saya sudah memaafkan Ibu kok. Saya minta maaf kalau selama ini telah menyakiti hati Ibu dengan ucapan saya yang tidak sengaja." Lalu Bu Husni menjawab dengan hanya menganggukkan kepalanya. Dan setelahnya, seketika Bu Husni menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan matanya yang masih melotot dan tubuhnya yang kaku. Setelah kejadian itu, sekarang Bu Rawiyah sudah kembali seperti dulu lagi. Dagangannya yang selalu laris manis. Dan bahkan sekarang Bu Rawiyah membuka lapak keduanya yang ada di pasar lain. Dan lapak yang ada di pasar lain itu dikelola oleh suaminya dan anaknya. Pak Gito sekarang sudah berhenti jadi tukang bangunan dan Yusuf sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Jadi sekarang lapak yang dulu diurus Bu Rawiyah sendiri dan direwang oleh Mbak Siska. Lapak keduanya yang ada di pasar lain diurus Pak Gito sama Yusuf.
Di pasar ini juga sayuran yang dijualnya dengan harga murah dan banyak pelanggan yang membeli dagangannya. Sementara nasib Bu Husni berakhir mengenaskan akibat perbuatannya sendiri karena iri dengkinya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa setiap orang sudah diatur rezekinya dan sudah sesuai takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertukar. Dan jangan pernah melakukan perbuatan dengan bersekutu dengan jin, karena akibatnya akan membuat orang lain menderita atau bahkan kepada si pelaku itu sendiri yang mengalami akibatnya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.